Ini tanaman melon saya sekarang sudah berusia 54 hari setelah pindah tanam, dan alhamdulillah untuk hari ini ada kiriman hujan teman-teman, sehingga saya tidak melakukan penyiraman secara manual. Jika teman-teman menyukai video saya, tolong bantu like, komen, dan subscribe, share ke setiap media yang teman-teman punya. Siapa tahu video-video di channel Heri Petani Indonesia bermanfaat buat adik-adik kita, buat teman-teman kita, terutama khususnya buat para petani yang ingin belajar berkebun. Berkebun itu tidak harus petani teman-teman, tapi kita bisa sekedar menyalurkan hobi kita untuk memanfaatkan pekarangan rumah kita ataupun di samping rumah kita dijadikan budidaya tanaman melon ataupun tanaman-tanaman yang lain. Oke teman-teman, silahkan tonton videonya sampai akhir agar teman-teman bisa tahu semua pupuk-pupuk apa yang saya pergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan sore kali ini saya sedang mengupdate tanaman melon saya Sakata Glamour yang sekarang genap berusia 54 hari setelah pindah tanam teman-teman, dan insya Allah sebentar lagi 20 ataupun 15 hari sudah bisa dilakukan pemanenan ataupun pemetikan. Untuk pupuk-pupuk yang saya pergunakan teman-teman, di sini akan saya jelaskan dari pertama pindah tanam sampai saat ini. Jika teman-teman belum menonton video kami sebelumnya, di sini akan saya jelaskan kembali. Untuk pemupukan pertama di masa-masa vegetatif, saya menggunakan pupuk NPK 1616, kemudian Ultradak, lalu Karate plus Boroni, sama KNO3 warna merah teman-teman. Untuk takaran dan dosis-dosis yang saya pergunakan pada waktu itu, NPK 1616 250 gram, Karate plus Boroni 5 sendok makan, Ultradaknya 5 sendok makan, KNO3 warna merah 10 sendok makan. Keempat bahan tersebut, keempat pupuk tersebut teman-teman, saya larutkan ke dalam air 25 liter ataupun ukuran tong bekas cat yang isi 25 kilo. Teman-teman bisa menggunakan tempat yang lainnya jika teman-teman tidak mempunyai tong bekas cat teman-teman. Dan untuk dosis satu pohonnya saya mengocor 250 ml air. Itu di bawahnya teman-teman, itu di masa-masa vegetatif ataupun masa pertumbuhan. Lalu kemudian di masa-masa generatif ataupun di masa-masa pembungaan, saya menggunakan pupuk KNO3 warna putih, kemudian saya tambah MKP, lalu kemudian saya tambah lagi Karate plus Boroni, kemudian sama dengan dosis yang pertama tadi, cuma yang ini saya tidak menggunakan pupuk NPK. Dan sampai saat usia tanaman melon saya 54 hari setelah pindah tanam ini teman-teman, saya baru melakukan pemupukan kedua kalinya. Jadi hanya saya lakukan pemupukan 2 kali sampai usia tanaman melon 54 hari setelah pindah tanam. Jadi saya sarankan buat teman-teman semua, kita lihat dulu kondisi tanamannya. Jika tanaman itu kurang subur, baru kita lakukan pemupukan. Jangan kita ikutin tata cara yang ada, misalnya 7 hari setelah pindah tanam, 15 hari setelah pindah tanam, 21 hari setelah pindah tanam. Itu memang harus dilakukan jikalau tanaman melon kita kurang subur. Tapi jikalau tanaman melon kita sudah subur, pemupukan pun juga harus dikurangi. Tujuannya apa? Agar perakaran itu tidak rusak. Soalnya tanaman itu terlalu subur juga kurang bagus teman-teman. Kalau kita tidak pinter-pinter dan ahli tata cara meraciknya, insya Allah tanaman akan
calon buahnya akan menjadi basang. Jadi usahakan pemupukan pun juga harus kita lihat kondisi tanaman tersebut. Jika kondisi tanaman tersebut kurang subur, baru kita melakukan pemupukan. Jadi intinya seperti itu. Untuk penyempraian fungisida teman-teman, sampai usia tanaman melon 54 hari setelah pindah tanam ini, saya hanya sekali menggunakan penyempraian insektisida, itu antrakol teman-teman. Dan itu pun juga saya lakukan setelah pindah tanam. Sampai sekarang saya belum pernah melakukan penyempraian lagi, terkecuali saya menggunakan bawang putih pada waktu itu pun juga saya lakukan sekali, karena takutnya di samping tanaman melon ini ada tanaman terong yang banyak sekali membawa penyakit ataupun kutu kebul. Untuk mengantisipasi aja teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman tata cara yang saya lakukan untuk tanaman melon saya Sakata Glamour yang saya tumpang sarikan dengan tanaman terong ungu. Untuk pemupukannya, pemupukan pertama saya lakukan di saat usia tanaman melon 7 hari setelah pindah tanam teman-teman. Kemudian untuk pemupukan yang kedua saya lakukan tanaman melon saya setelah 21 hari setelah pindah tanam. Jadi saya hanya melakukan pemupukan 2 kali. Dan alhamdulillah semalam juga dapat kiriman air hujan teman-teman, sehingga saya tidak melakukan penyiraman secara manual yang sering saya jelaskan dalam video-video kami sebelumnya. Di sini tidak ada sistem irigasi ataupun saya menggunakan pangerannya melalui selang drip, tidak. Ini semua saya kerjakan secara manual teman-teman, tapi hasilnya dan buah-buahnya teman-teman bisa lihat sendiri di video kami sebelumnya. Panen terong-terongnya pun juga buah-buahnya sangat besar dan maksimal sekali. Begitu juga tanaman melonnya. Ini alhamdulillah. Kalau sudah usia 54 hari setelah pindah tanam teman-teman, yang perlu kita antisipasi adalah kita jaga perakaran di bawah batang pohon melonnya, karena rawan-rawannya tanaman melon itu di saat tanaman kita menginjak 10 hari ataupun menjelang 10 hari mau panen, itu sangat rawan sekali teman-teman untuk virus-virus yang nantinya akan menyerang di akar ataupun di buahnya. Tapi kalau untuk lalat buah, insya Allah jika netnya ini sudah terbentuk full, sudah tebal seperti ini, lalat buah ada kadang-kadang, tapi hanya 1 ataupun 2 buah. Tapi insya Allah aman teman-teman. Soalnya lalat buah itu biasanya menyerangnya itu di saat melon itu sebesar ataupun sekitar 5 on ataupun 7 on dan netnya itu belum terbentuk, itu senang-senangnya lalat buah. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Sekali lagi di sini saya tidak ada niat menggurui ataupun pamer dalam hal budidaya tanaman melon di lahan terbuka yang saya tumpang sarikan dengan tanaman terong ungu. Tapi di sini saya ingin sharing, berbagi pengalaman saya dan ingin bertukar wawasan dengan teman-teman semua. Siapa tahu kita saling berbagi akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tapi jangan lupa juga kita juga selalu menghargai channel teman-teman kita, entah itu mereka yang baru belajar ataupun mereka yang sudah profesional. Mari kita saling menghargai, mari kita saling mensupport dan saling membantu agar kedepannya pertanian di negeri kita ini semakin maju dan semakin berkembang. Insya Allah kita semua tidak harus mengimpor buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang lain, karena lahan kita di negeri ini cukuplah luas sekali teman-teman. Selagi kita mau berusaha dan mau memproses lahan-lahan tersebut, insya Allah akan mendapatkan pundi-pundi uang. Saya rasa cukup jelas teman-teman penjelasan pemupukan, penjelasan budidaya melon di lahan kering, di lahan kebun yang terbuka ini. Semoga saja bermanfaat buat teman-teman semua. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua, sahabat-sahabat tani, sahabat-sahabat YouTube,
senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan senantiasa selalu bahagia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat sahabat-sahabat YouTube, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.